salat duduk di kursi. Jadi kata Ustadz itu, saya tidak tahu namanya, tapi dari bahasanya kayaknya Ustadz itu dari negeri seberang. Jadi kata beliau, salat di atas kursi duduk itu tidak boleh ruku, ya, kecuali rukuknya di atas kursi. Jadi ada orang salat di kursi, dia berdiri dulu, habis itu dia ruku, setelah itu dia i'tidal, pas sujud baru dia duduk, begini. Nah, kata beliau itu tidak sah salatnya, gitu ya. Karena katanya kalau begitu salatnya artinya sujudnya lebih tinggi dari ruku, ya. Nanti ya, sujudnya lebih tinggi dari ruku. Padahal perintah Nabi, jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Jadi kata beliau yang benar, berdiri dulu, habis berdiri nanti ruku langsung duduk. Jadi rukuknya duduk, sujudnya duduk, dan seterusnya nanti berdiri lagi. Begitu kata beliau yang benar salat di atas kursi. Tentu penjelasan itu tidak salah, karena ini potongan video, khawatirnya kita yang salah menangkap. Karena itu Bapak Ibu, di kesempatan pagi ini saya ingin menjelaskan bagaimana hadis-hadis yang mengatur tentang salat duduk, termasuk duduk di kursi itu, ya, agar pemahamannya utuh, ya, lalu kita tidak memvonis orang lain salah kalau ya ada yang seperti yang dilakukan tadi, yang dicontohkan Ustadz tadi. Nah begini Bapak Ibu ya, ini saya ambilkan hadis-hadis dari kitab Mukhtasar Hadis Bulughul Maram. Nanti Bapak Ibu bisa baca di kitab itu dalam bab Salatu al-musafiri wal maridi, salat, hadis-hadis yang menjelaskan salat orang-orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Pertama, hadis dari Imran bin Husain, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Imran bin Husain ini mengadu ke Nabi. Apa katanya? Kanat bi bawasir fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salah faqala salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin fa illam tastati fa mustalqiyan. Itu bunyi hadisnya begitu. Jadi Imran bin Husain ini mengadu, ya Rasulullah, saya sedang dalam keadaan sakit. Ini dia dalam keadaan sakit ini. Yang sakitnya disebutkan bawasir, ambayan. Ini serius nih ambayannya nih. Saya sedang dalam keadaan sakit. Bagaimana saya melakukan salat dalam keadaan sakit? Dia sakit ini, bukan tidak sakit, sakit. Lalu jawaban Nabi, salli qa'iman, engkau wajib salat berdiri. Ingat Ibu ya, orang sakit itu wajib salat berdiri. Dia sakit, iya, wajib berdiri. Kalau dia mampu berdiri, tidak mau berdiri, maka dia meninggalkan rukun. Kalau dia meninggalkan rukun, maka salatnya tidak sah. Begitu ketentuannya. Ini beda dengan puasa Bapak Ibu. Orang yang berpuasa, apapun sakitnya, dia boleh makan. Karena Allah tidak menyebutkan jenis penyakitnya. Karena kata sakit diungkapkan dalam bentuk nakirah namanya, indefinite, umum. Faman kana minkum maridan, maridan itu umum. Sado panyaki, apapun sakitnya, bagaimanapun kadarnya, seperti apapun ukurannya, boleh makan. Misalnya ibu-ibu tengah hari pasang jilbab, tu karena jarum pentul jari itu, aduh, dan makanlah, makanlah. Ya boleh, kan sakit tadi itu, aduh kan, udah makanlah. Besok ganti. Tak perai itu, ganti. Tapi Allah memang tak membatasi penyakit.
Karena maridan umum apapun penyakitnya silahkan makan. Itu puasa begitu itu Ibu ya. Ringannya puasa itu silahkan makan. Nanti ganti saja di hari yang lain. Kalau salat enggak. Saya sakit, kata Imran bin Husain. Engkau sakit, iya, salat berdiri. Jadi tidak ada pilihan lain bagi orang, ya, semua wajib berdiri yang mampu berdiri. Jadi tak tiba-tiba Bapak Ibu langsung sakit, langsung di kursi, langsung duduk. Tidak. Kalau orang ini mampu berdiri, dia tidak mau berdiri, maka salatnya tidak sah karena meninggalkan rukun. Beda aja puasa tadi. Kalau puasa memang begitu. Kalau sudah sakit, apapun sakitnya makanlah. Salat tidak. Tidak begitu sakit langsung salat, duduk. Berdiri. Fa'in lam tastati, kalau kau tak mampu berdiri lah dicubo tagak sempoyongan Bapak Ibu, rasa menggeretik lutut itu rasa jatuh, maka kata Nabi faqaidan, disitulah engkau baru boleh duduk. Kalau tidak mampu berdiri ya, lah dicubo tagak Bapak Ibu, tidak taluk rasanya lah. Duduklah. Kalau kau tidak mampu duduk, maka berbaring di atas lambung. Jadi berbaring tidak langsung terlentang Ibu. Berbaringnya di atas lambung kanan menghadap kiblat seperti orang yang dalam lahat. Itu dulu. Kalau Bapak Ibu mampu miring, tidak miring, itu nanti bisa jadi salatnya tidak sah. Karena perintah Nabi begitu, ala janbin, berbaring di atas lambung. Kalau tak mampu berbaring di atas lambung, baru mustalqiyan, baru telentang. Ini stepnya ada apa Ibu? Kalau tidak mampu begini, turun begini. Kalau tidak mampu begini, turun begini. Tidak langsung saja tidur telentang tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu ukur, Bapak Ibu kuat tak mampu, mampu tak berbaring, miring ke kanan, di atas lambung begini. Bisa lakukan. Perintah Nabi begitu. Karena perintah Allah tu ittaqullah mastata'tum. Beribadahlah kamu dalam ukuran yang paling maksimal. Jangan diambil ibadah ini minimal, maksimal. Jadi boleh salat duduk kalau memang tak mampu berdiri. Kalau masih mampu berdiri, wajib berdiri. Itu kenapa Bapak Ibu kalaupun kan bisa jadi Bapak Ibu bermasalahnya pada sujud, ya enggak, pada duduk, berdiri bisa, maka memang kalaupun pakai kursi, berdirilah dulu. Memang begitu, karena masih mampu berdiri. Ya, tapi soal di kursi nanti di belakang ada hadisnya. Nah, soal duduk ini hadis dari Aisyah, hadis riwayat An-Nasai dan Al-Hakim. Jadi Aisyah bercerita, Nabi itu menjelang akhir hayat beliau meninggal tu di hari Senin, ada yang mengatakan Selasa. Sejak Jumat maghrib itu Nabi tidak kuat lagi berdiri, karena Nabi sudah pingsan-pingsan di atas tempat tidurnya. Hingga Nabi tidak bisa lagi berdiri. Hingga ketika itu Nabi memerintahkan Aisyah untuk mencari ayahnya Abu Bakar, agar Abu Bakar menggantikan beliau jadi imam sejak maghrib hari Jumat. Ceritanya begitu, hadis riwayatnya begitu. Jumat maghrib, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Nabi meninggal setelah subuh. 4 hari diceritakan Nabi tidak berjamaah, Nabi tidak ke masjid, dan Nabi salat duduk di kamar beliau. Bagaimana keadaan duduk Nabi dalam hadis Aisyah itu? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Saya lihat selama Nabi salatnya dalam keadaan sakit, duduk bersila di atas lantai. Ya, ini hadis sahih ya. Nabi itu kata Aisyah, duduknya bersila di atas lantai. Berselo. Karena duduk salat itu bisa iftiras, seperti duduk antara dua sujud. Kalau iftiras nanti Bapak Ibu bisa sujud, lakukan sujud, supaya tidak banyak rukun yang tertinggal. Kalau tidak bisa iftiras, baselo yang paling standar, bersila.
Kalau tidak bisa berselo, melipet kaki, unjuan kaki. Luruskan kaki ke depan. Julurkan kaki. Nah begini Bapak Ibu. Sampai Nabi meninggal dunia, tidak pernah Nabi mencontohkan duduk salat di atas kursi. Satu poin ya. Tidak pernah. Tidak pernah Nabi mencontohkan selama beliau sakit, salatnya di kursi. Dan tidak pernah pula Nabi membolehkan sahabat duduk di kursi. Tidak pernah pula Nabi mengatakan duduklah di kursi. Karena itu, saya, ya Bapak Ibu, ya karena belum menemukan dalil yang kuat, sampai sejauh ini saya tidak merekomendasikan jamaah duduk di kursi selama masih bisa di lantai. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan duduknya di lantai. Oh kan masa Nabi tidak ada kursi. Siapa bilang tidak ada kursi di masa Nabi? Kursi sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, sudah ada sejak manusia pertama ada. Kan kursi tidak susah bikinnya. Apa pula susah bikin kursi Pak? Ambil tunggu kayu tu karet duduk ada tu leh. Kan tidak perlu dari kayu jati kursi lo Pak. Tidak susah kan cari kursi itu. Lalu kepayaan cari kursi itu. Tapi Nabi tidak pernah minta kursi, tidak pernah mencontohkan di kursi, dan tidak pernah pula ada sahabat yang duduk di kursi. Karena begini, salat itu penghambaan. Makanya kita gerakkan salat itu penghambaan semua. Berdiri, penghambaan, penghormatan. Ya tak? Angkat tangan Allahu Akbar, penghambaan. Ruku, penghormatan. Sujud, penghormatan. Duduk di lantai itu juga penghambaan dan penghormatan. Karena kalau duduk di kursi, itu para raja. Para hamba duduk di lantai. Dah begitu filosofinya? Yang duduk di kursi itu para raja. Para hamba duduk bersimpuh di lantai. Itu filosofinya. Itu kenapa kalau dia masih bisa duduk di lantai, tidak duduk di lantai, saya khawatir salatnya bermasalah karena dia tidak menghambakan dirinya ketika itu. Ya, memang tidak ada contohnya Nabi duduk di lantai, dan memang tidak pernah pula ada sahabat yang mencontohkan begitu. Dia disuruh duduk di kursi. Nabi duduknya di lantai, tidak di kursi. Nah. Ayat saya tak tahu tu dari mana dalilnya itu kursi disediakan banyak gitu ya. Oh Ustaz di Makkah banyak orang cutu Ustaz. Bapak Ibu beribadah tidak bisa dalilnya orang di Makkah banyak cutu. Ibadah itu ada dalilnya. Ada tidak contoh Nabi? Ada tidak Nabi mengatakan? Ada tidak pernah sahabat melakukan dan Nabi melihat dan Nabi membolehkan? Tidak ada satupun. Karena itu Bapak Ibu saya menyarankan selama Bapak Ibu masih bisa duduk di lantai, jangan pernah di kursi. Duduklah di lantai, apakah duduknya iftirash, apakah duduknya baselo, apakah duduknya maunju, terserah. Yang penting di lantai. Dan itu diceritakan Aisyah. Nabi itu ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Nabi duduk di lantai bersila sampai beliau meninggal dunia. Nah, lalu hadis dari Jabir, hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini hadis agak panjang. Ceritanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ada maridan. Suatu hari Nabi menjenguk sahabat yang sakit. Ya. Fara'ahu yasjudu ala wisadatin. Nabi lihat sahabat ni salat duduk di atas bantal. Di sahabat ni duduk salat di bantal. Pakai bantalnya. Bisa jadi kok dibisu ya apa mungkin kan? Duduknya di bantal, ya tak? Farama biha. Nabi tarik bantalnya. Nabi tarik bantal orang ini. Farama biha, dilempar bantalnya. Dilempar Nabi bantalnya ini. Kata Nabi, salli alal ar inistata'ta. Salatlah di atas lantai selama engkau masih bisa di lantai. Kata Nabi begitu ya. Salatlah kamu di atas lantai
selama kamu bisa di atas lantai. Baru perintah Nabi, waj'al sujudaka akhfat min ruku'ika. Jadikan anggu atau isyarat sujudmu lebih dalam dari isyarat atau gerak rukukmu ketika duduk. Tuh hadis tadi itu yang disampaikan Ustaz tadi. Jadi kata Nabi, dulu sahabat itu duduk di apa? Di atas bantal. Oleh Nabi dilempar bantalnya. Kok di bantal, kok di kursi itu kok? Ya. Di bantal saja dilempar Nabi, farama biha. Dilempar bantal itu oleh Nabi. Perintah Nabi, salli alal ar, duduklah di lantai, jangan di atas bantal. Karena itu Bapak Ibu, saya memang agak kurang setuju kalau itu salatnya di kursi. Karena tidak ada contoh tadi. Perintah Nabi malah kalau ada yang di atas bantal, dilempar Nabi bantalnya. Duduk di atas lantai. Cuman ada boleh jadi bapak ini memang tidak kuat duduknya di lantai. Bisa jadi begitu. Kan harusnya kan dia salatnya berbaring lagi itu. Kalau dia tidak mampu duduk kan berbaring. Kan tidak mungkin berbaring di masjid. Itu masalahnya. Beko nyoba bergolek dapat di masjid kan beko panjang jali orang beko bergolek lalu apa salat di masjid ke? Harusnya Bapak Ibu kalau sudah sakit itu di rumah salatnya. Tidak perlu lagi ke masjid. Karena kata Nabi, iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu mukiman sahihan. Bila ada orang sakit atau dia bepergian, maka pahala-pahala amal yang dia lakukan ketika sehat dan mukim tetap dicatatkan Allah sampai dia mati atau sampai dia sehat. Ibu bapak yang lah sakit, tidak usah datang ke masjid lah. Ya, pahala berjamaah tetap dicatatkan Allah sampai mati. Karena ketika sehat dulu rajin ke masjid. Yang masalahnya sehat tak pernah ke masjid lah. Tu sakit teragak pergi ke masjid. Kecik malaikat teh pak madru sehat ndak gini. Ini dah sakit baru ke masjid. Ndak kado pahala lo tu. Nyo pahala tu ketika sehat rajin. Sakit, maka kata Allah, kutiba lahu makana ya'malu mukiman sahihan. Semua amal ketika sehat itu dicatatkan terus sampai dia sehat atau sampai dia meninggal dunia. Nah sekarang dan you ingin jo ke masjid Ustaz, walaupun ambo lah sakit, dak taluk dulu, dak taluk tagak, dia ambo niwa ke masjid, kan gitu toh? Duduk di lantai ditaluk lah. Boleh jadi bobot badan tu kadang beko duduk di lantai, beko 10 orang lo bangkit kata beko. Lama repotkan orang enggak tu mah. Yang kasus begitu, maka mungkin dibolehkan salat di atas kursi. Enggak semua ya. Memang ada kasusnya enggak bisa di lantai. Kan ibu yang paling tahu keadaan tu. Kok duduk di lantai rasa putih pinggang Ustaz. Enggak taluk dan bolu Ustaz. Bapak ibu yang tahu dah. Atau tagaknya payah beko. Atau yobana ndak tanggung sakitnya di lantai ku duduk lah. Boleh di kursi. Boleh di kursi. Kalau memang begitu, walaupun sebaiknya Bapak Ibu ndak usah lagi ke masjid, berbaring saja salatnya di rumah. Kalau ndak mampu duduk kan berbaring jadi. Sudah di rumah saja. Pahala berjamaah tetap dicatatkan Allah. Enggak usah khawatir. Allah Maha Rahmat, tetap dicatatkan pahala berjamaah itu sampai mati itu. Ya. Tapi kok iyo tangkai ke masjidnya? Kan dah. Dan iyo ke masjid Ustaz. Kan bisa jadi nyolah sakit kan mada. Kalau memang begitu keadaannya datanglah. Pakailah kursi. Nah, duduk di kursi itu sifatnya ijtihad. Kenapa? Tidak ada contoh dari Nabi. Itu pendapat lagi. Karena kalau contoh dari Nabi duduk di lantai tadi. Bersila. Sekarang di kursi. Maka kalau duduk di kursi itu pendapat. Maka boleh dia dari awal duduk di kursi sampai selesai. Mulai dari takbir sampai salam dia duduk di kursi. Karena itu ijtihad. Tidak ada lagi dasar dari Nabi, tidak ada lagi contoh dari Nabi, tidak ada aturan dari Nabi. Itu pendapat lagi itu. Boleh. Boleh juga
ambo dan tagak taluk Ustaz. Saya berdiri kuat, tapi saya sujudnya tidak kuat. Maka boleh juga berdiri. Berdiri dulu. Makanya yang mampu berdiri memang lebih baik berdiri. Berdiri dulu. Nanti pas ruku bisa ruku. Pas sujudnya baru duduk. Tadi kan kata Ustaz tadi, kan kalau kita berdiri, rukuknya duduk dulu. Ya. Rukuknya duduk, sujudnya duduk seterusnya. Hanya berdiri saja. Dengan dasar supaya rukuk kita tidak lebih tinggi, lebih rendah dari sujud. Bapak Ibu, hadis itu tadi kan kata Nabi, jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu, gitu ya. Waj'al sujudaka akhfat min ruku'ika. Jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Itu kalau duduk di lantai. Kan kasus hadis kan duduk di lantai. Kan sahabat duduk tadi di atas bantal. Dilempar Nabi bantalnya. Lalu kata Nabi, duduk di lantai. Kalau bapak ibu duduk di lantai, memang berlaku hadis ini. Tidak boleh sujud lebih tinggi dari ruku. Kalau bapak ibu ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Memang begitu. Itu kalau dari awal duduk di lantai. Sekarang beliau duduk di kursi. Dan lebih memilih untuk berdiri dan ruku. Normal. Tentu nanti ketika beliau duduk sujud, tentu betul lah sujudnya lebih tinggi dari rukuknya. Mengatakan salat bapak itu batal itu pun kurang pas. Yang boleh jadi dikatakan batal kalau dia salat duduk di lantai dari awal. Lalu sujudnya lebih tinggi dari rukuknya, baru bermasalah. Karena konteks hadis itu dalam konteks duduk di lantai. Kalau dia memilih di kursi, pertama dia berdiri dulu. Habis itu dia ruku. Habis itu dia iktidal, sujudnya baru dia duduk. Kan kalau dia duduk begini nanti kan lebih tinggi nanti daripada ruku yang tadi, karena ruku itu membungkuk kan. Ya enggak apa-apa. Karena kan salatnya di kursi. Ya konsekuensi di kursi ya begitulah. Enggak ada salahnya juga itu. Boleh itu. Kalau nanti Bapak Ibu seperti yang diajarkan Ustaz tadi. Berdiri dulu. Habis itu pas ruku dia duduk. Pas sujud dia duduk terus. Itu boleh juga. Karena dari awal saya katakan salat duduk di kursi itu sifatnya ijtihadi. Tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada perintah Nabi. Ini dalam kasus tertentu yang sifatnya darurat. Karena itu Bapak Ibu, hadis tadi jadikan rukukmu jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu itu dalam konteks salat duduk di lantai, bukan duduk di kursi. Begitu. Ya, supaya utuh pemahamannya, jangan memenggal itu hadis. Karena hadis itu dibaca utuh. Kasusnya ada sahabat sedang sakit duduk di atas bantal, dilempar bantal, nabinya disuruh duduk di lantai. Kata Nabi, jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Gitu. Nah, saya ingin katakan begini, Bapak Ibu yang salat duduk di kursi, tolong ukur kemampuan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu masih bisa di lantai, saya sarankan di lantai. Jangan di kursi. Khawatirnya saya salat kita bermasalah. Ya, khawatirnya saya itu. Di lantai duduknya. Selama masih bisa di lantai. Kalau Bapak Ibu memilih duduk di kursi karena memang tidak mungkin duduk di lantai, karena memang kondisi terlalu berat duduk di lantai, saya sarankan kalau duduk di kursi, kursinya taruh di pojok kiri sekali. Jangan di tengah, jangan di kanan. Itu saran saya. Kenapa? Kalau di kanan sekali nanti ada orang yang akan menarik kita ke belakang. Kalau ada orang terlambik, tidak berkawan, tidak boleh salat seorang di belakang, tidak sah salatnya. Dia wajib berkawan. Kawan itu yang paling pojok kanan, tarik ke belakang. Makanya Bapak, memang begitu diatur Pak Ibu. Kalau yang di pojok kiri tidak masalah. Tak akan diganggu orang dia. Kalau dia di pojok kanan, kalau nanti orang terlambat, tidak ada kawan lagi, wajib orang tu berkawan dan tidak sah salat sendiri.
Ada kata Nabi begitu. La salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat sendiri di belakang saf. Berkawan. Caranya bagaimana? Antajtami'a fihim, bergabung dalam saf yang ada. Si baan orang sok kidak masuk ke tengah. Oh kadang badan orang Ustaz, ambo kadang lah badan ambo Ustaz, tak bisa menyalik Ustaz, berang orang kamu iko. Jadi dia dah. Yang kedua, antajtarra ahadahum, tarik salah satu ke belakang. Yang ditarik itu yang di pojok kanan. Jangan yang di tengah, rusak saf orang. Yang di kanan tak apa-apa, renggang antara orang dan tembok tak apa-apa. Antara orang dan orang tak boleh renggang. Nanti saf disambung lagi dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Aturannya begitu. Maka yang duduk di kursi, karena memang sangat darurat, jangan duduknya di pojok kanan, tapi di pojok kiri. Ya Pak. Ya. Ya. Ya begitu Pak. Nabi contohkan begitu. Salatlah kamu seperti kamu lihat saya salat. Nabi salatnya duduk di lantai. Gitu ya. Yang tak mampu duduk berbaring kan begitu. Cuman persoalannya tadi, kalau di rumah okeylah berbaring. Kau di masjid kau golek kan, itu jadi masalah lo beko. Awak niyoyo berjamaah ke masjid. Tapi nak taluk duduk di lantai lo. Kaba golek kau lain lo bantunya, gitu ya. Nah kalau begitu kan tadi saya bilang kasusnya darurat. Atau memang kau duduk di lantainya, badannya gadang, beko mangkek kati, kau cari tu orang 10 orang, ya tak? Kan kada darurat nama tu. Nah yang begitu itu mungkin dibolehkan di kursi, dan duduk di kursi itu aturannya sudah ijtihad. Tidak ada lagi contoh dari Nabi. Karena itu kalau ada orang berbeda dalam tata cara, itu dibolehkan saja. Ada yang duduk saja dari awal boleh. Ada yang berdiri dulu dia rukuk lalu dia sujudnya duduk boleh. Ada orang berdiri lalu rukuknya dan sujudnya duduk di kursi boleh. Tidak ada yang salah. Makanya saya katakan selama masih bisa di lantai. Karena Nabi contohkan begitu. Seperti kata Bapak tadi. Salatlah kamu seperti kamu lihat saya. Selesai. Nabi lihat Aisyah bercerita duduknya di lantai. Bahkan Nabi memarahi sahabat yang duduk di atas bantal. Selesai. Duduknya di lantai kalau begitu. Nah, itu Pak. Nah, cuman kalau tadi Bapak Ibu duduk di kursi kan saya katakan itu sudah ijtihad lagi. Ijtihad itu sifatnya relatif. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar pahala 2, kalau salah pahala 1. Tidak ada yang salah. Selama tujuannya mencari kebenaran. Dan ada dasarnya, dalilnya, ada yang disandarkan ke hadis-hadis atau ke ya nas-nas ya, Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kesimpulannya duduk di kursi itu tidak mutlak dilarang. Itu darurat sifatnya. Saya lebih menyarankan ibu bapak nanti tetap di lantai duduk. Ka baselo, ka iftiras, ka meunju. Ya, usahakan ndak di kursi. Begitu. Iya Pak. Iya. Persoalannya Pak, ada apa-apa ibu-ibu ko niyo juo berjamaah tangka. Itu masabit tadi. Kalau yang mau diapa ndak tangka man mah ko nen tangka ko ha. Kalau lah mau diapa ko lama negari ko mah. Ada apa ibu ko mada lari tagan ke masjid lari kecek Nabi pahalu apa tatapnya mada jo. Tu dah mungkin bergolek di masjid ko loh. Lain lo bantunya beko tu mah. Maka solusinya adalah tu kursi. Ikut dan mada ko Pak dan tangka. Kalau saya sarankan apa ibu yang sakit itu di rumah lah salatnya lah. Yang tak bisa duduk di lantai berbaringlah di rumah. Karena Nabi dipindahkan begitu. Pahala berjamaah tetap dicatatkan Allah. Kan dijamin Nabi begitu. Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu mukiman sahihan. Apapun amal yang dia lakukan ketika sehat dan mukim, sakit atau musafir, selama itu tetap pahalanya dicatatkan Allah. Ya.
Oh enggak ibu, enggak ada itu. Dia enggak mampu berdiri ya duduk. Nilai duduknya sama dengan berdirinya. Yang masalah tu dia mampu berdiri, lalu enggak mau berdiri, enggak sah, bukan dapat diskon. Enggak sah. Dia mampu berdiri, kan berdiri rukun salat, berarti dia meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun kan tidak sah. Kalau dia mampu berdiri tidak mau berdiri, tidak sah. Persoalan sekarang dia kan tidak mampu berdiri, maka disuruh duduk. Duduk dan berdiri itu nilainya sama, karena Allah tidak akan membebani orang kalau tidak mampu dia. Sekarang begini, ibu sakit permanen, tak boleh puasa kan? Ibu dah diponis menunggu hari je lah. Artinya ia tak kalamo lah itu lah menunggu hari je lah itu ha. Tak boleh puasa lah itu. Haram puasa beko tu mah. Menganiaya diri nama itu. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan kau campakkan dirimu dalam kebinasan. Haram hukumnya puasa itu. Wajib makan. Apa kewajiban ibu? Fidyah. 1 hari 1 mud makan untuk orang miskin. Pertanyaannya, ibu bayar fidyah itu dapat pahala enggak? Sama je puasa pahalanya enggak? Fidyah itu puasa. Orang sehat puasa. Orang tak sehat kasih makan orang yang miskin. Fidyah dan puasa tu sama pahalanya. Jangan ibu berkira oh kalau bayar fidyah tak sama je puasa, sama. Tebusan namanya tu. Jadi tidak ada itu ibu. Ya, kalau dia salat duduk lalu pahalanya kurang 50%, tidak sah. Tidak sah. Kan rukun salat ditinggalkan. Ibu meninggalkan rukun sah tidak? Ya tidak sah lah. Makanya bahasa Nabi tadi, fa illam tastati', kalau engkau tidak mampu berdiri, tak mampu bahasanya bukan pilihan. Salat itu bukan pilihan. Yang namu tagak-tagak, yang namu duduk-duduk, yang namu enggak begitu. Yang tak mampu begini. Sama jo kafarat merdekakan budak. Tak mampu turun puasa 2 bulan. Tak mampu turun bagi makan 60 orang miskin. Tak langsung ke bawah lo tu. Cuba detail dulu. Tak taluk turun nomor 2, tak taluk turun nomor 3. Makanya ada syaratnya, faman lam yastati', kalau tidak mampu. Jadi saya tidak tahu tu dalilnya apa itu. Orang boleh salat duduk tapi kurang pahalanya, tidak sah. Ya meninggalkan rukun dia itu. Ya itu makanya saya bilang apa dalilnya. Makanya saya sampaikan ini hadisnya, ini perawinya, ini diterima dari Syanu, itu kitabnya, bacalah kalau tidak percaya. Nah, kalau hanya pendapat, ya boleh jadi benar, boleh jadi salah. Makanya sebelum kita berpendapat, sampaikan dulu hadisnya ini. Bahwa kita salah menyimpulkan hadis, sudah tak apa masalah. Ya kan salah boleh, tak boleh kita berbohong. Kalau salah, biasa aja manusia salah. Ya mungkin ustaz tu tak pas pemahamannya, bisa jadi. Ya tak apa-apa juga, tetap dapat pahala ustaz itu. Makanya kita baca teks hadisnya, begitu tuntunannya. Tapi Bapak Ibu, ya usahakanlah salat dalam bentuk yang maksimal, jangan pilih yang minimal. Boleh, karena kalau duduk tu boleh dalam kasus misalnya begini kan, kata Nabi hadis Bukhari Muslim, kalau imamnya salat berdiri, maka semua jamaah wajib berdiri. Kalau imamnya salat duduk, fasallu qa'idin, maka duduk pula kamu ikut imam. Itu hadis sahih itu Pak. Imam ko sakit lutut, dak taluk tagak lo, imam ko duduk salat dari awal sampai akhir, jamaah duduk sadonya. Jadi kalau ada orang di masjid besok sama sajid tu duduk saya satu orang Pak Ibu. Ajan tak kaju aku aliran Allah ku ala duduk saya satu lah itu ya. Itu hadis sahih itu. Itu konteks hadisnya, saking pentingnya mengikut imam. Hingga tidak ada satu pun gerakan kita yang boleh berbeda dengan gerakan imam.
Kalau imam takbir langsung takbir, imam rukuk langsung rukuk, imam sujud langsung sujud, imam duduk langsung duduk. Itu konteks hadis itu. Makanya Bapak Ibu, ada jamaah aku nampak demo tak patuh. Madah imam ko lah duduk, Allahu Akbar, nyo sujud sesuatu. Itu jamaah pembangkang. Madah. Apa ibu berbaris? Pada PBB dulu ndak? Ya ndak? Maju jalan. Alunya berjalan lain. Nusipak beko di komandan le doba. Dak talinguang. Ya dah. Kalau lah duduk imam ko duduk lain. Ustaz, ada hadis Ustaz. Kata Nabi, lamakan sujudmu. Banyak doamu, tak begitu? Betul, hadisnya tidak salah. Ibu yang salah paham. Hadis itu dalam konteks salat sendiri. Akrabu ma yakunul abdu mirabbi wa huwa sajidun. Huwa tu salat sendiri. Kalau salat sendiri ibu, itu gak setengah jam menungkui lah. Sampai paniang berkunang-kunang mata tu menungkui. Tapi kok salat berjamaah ada komandan. Tak boleh berbeda dari komando. Kalau berbeda tu namanya pasukan mada. Bisa habis pahala jamaah beko tu. Nah, konteks hadis tadi, kalau imamnya salat duduk, duduk pula kamu untuk menunjukkan begitu pentingnya mengikuti imam. Hingga yang mampu berdiri, ketika imamnya tidak mampu berdiri, kita duduk pula lah ikut dia. Itu konteksnya hadis itu. Ya, jadi tidak bisa dipahami ujung hadis saja. Dari awal hadis dah begitu konteksnya itu. Begitu. Ada apa tadi Pak? Ada kejadian Ustaz. Kan solatnya kan nak sujud yang kedua rakaat tadi. Sebab imam tagak. Tapi yang imam masih duduk je batu Ustaz. Itu yang mada tadi Pak lah, saya agak mada je le. Itu. Abi Pak jamaah pahala je beko tu. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.